Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas informasi terbaru ya, masih di seputar PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru khususnya jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Di kesempatan ini teman-teman kita akan membahas mengenai tip dan trik. Nah ini ya, ini mungkin karena besok itu sudah mulai pengajuan PIN ya secara online, dan nanti teman-teman tentunya mulai tanggal 28 ya itu melakukan verifikasi ya, verifikasi. Nah verifikasi itu kan ada tim verifikatornya, yang mana nanti pengajuan PIN ini dilakukan secara online. Setelah itu teman-teman melakukan verifikasi ya di SMA atau SMK negeri terdekat ya, sesuai dengan alokasi KK atau SKD-nya. Nah nanti kita akan bahas bagaimana sih tip dan triknya ya, supaya ketika nanti kita pengajuan online itu ketika data dicek tim verifikator itu tidak terlalu banyak kesalahan ya. Karena nanti kalau mungkin terlalu banyak salah ya, mungkin operatornya pusing ya nanti ya, karena tentunya itu akan memakan proses waktu yang lama. Nah di sini nanti kita juga akan bahas ya, jadi cara isi datanya itu seperti apa, terus upload bekerja itu apa, seperti apa, itu yang perlu kalian perhatikan sehingga nanti dalam pengajuan online berjalan dengan lancar, dan ketika diverifikasi ya oleh operator SMA atau SMK negeri itu nanti tidak terjadi kendala, sehingga nanti PIN-nya bisa mulus ya, jadi bisa lolos, dan nanti teman-teman bisa segera untuk mendapatkan PIN. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan bahas untuk tip dan triks untuk pengajuan PIN online ya, biar tidak terjadi penolakan ya, atau ditolak oleh tim verifikator. Yang pertama kita cek kembali ya, kita ingatkan kembali ya, bahwa untuk pengambilan PIN ya atau pengajuan PIN ini dimulai besok ya, 27 Mei 2024, nanti mulai jam 8 ya sampai 27 Mei sampai 14 Juni. Ini dilakukan secara online ya. Nanti teman-teman kok online gimana Pak ya, dicek aja kan, di sini kan ada jadwalnya toh. Nah ini kan ada jadwalnya bahwa untuk pengambilan PIN itu dilakukan secara online. Oke ya. Nah terus berikutnya, nah ini ada verifikasi dan validasi dokumen. Nah, ini dimulai tanggal 28 Mei sampai dengan 15 Juni. Ini di jam kerja ya, ini dilakukan secara offline. Nah, nanti kita akan membahas di sini teman-teman. Di sini kita kasih tip dan trik ya, agar pengajuan PIN online-nya ini nanti tidak ditolak oleh tim verifikator, atau biar tidak terjadi banyak kesalahan ketika teman-teman itu melakukan pengisian data atau upload data. Oke ya. Yang pertama kita bahas untuk, nah ini yang pertama itu adalah baca dan pahami ya panduan atau juknisnya ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya, bahwa di PPDB Jatim itu kan ada juknisnya ya. Nah di sini sudah dijelaskan detail dan rinci ya mengenai penerimaan peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA atau SMK ya, dan juga SLB negeri ya tahun 2024-2025. Apa yang perlu dipahami Pak ya? Salah satunya adalah persyaratan ya. Jadi yang perlu dipahami salah satunya itu adalah persyaratan. Di sini ada mengenai persyaratan. Jadi syarat-syaratnya itu apa yang perlu disiapkan oleh siswa itu apa? Nah, salah satu contoh ya, di sini ada persyaratan ya. Nah, salah satu contoh yang dipahami itu apa? Ini adalah usia ya. Usia itu maksimal ya. Paling tinggi adalah 21 tahun per tanggal 1 Juli 2024. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, siswa itu harus sudah menyelesaikan ya. Dia harus ada bukti atau dokumen bahwa dia itu masih kelas akhir ya. Ini misalkan atau sudah lulus atau bisa pakai ijazah. Ini yang harus dipahami. Jadi juknis atau panduan ini dipahami. Terus KK juga begitu ya. Jadi KK yang digunakan itu kan diterbitkan paling singkat adalah 1 tahun sebelum pendaftaran. Ini dipahami. Nah, KK kalian itu sudah lebih dari 1 tahun atau belum? Ya, termasuk penggunaan SKD ya, keterangan domisili itu bisa digunakan itu dengan keadaan apa saja.
ya siapa saja yang boleh menggunakan SKD. Jadi di sini sudah ada ya persyaratan-persyaratan. Terus bagaimana jika kakaknya baru ya? Karena baru itu kan banyak penyebab ya. Nah, terus mungkin ada yang di pondok pesantren dan sebagainya. Nah, ini teman-teman baca di juknisnya. Jadi juknisnya dibaca dan dipahami dulu. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya adalah perhatikan isian data yang diminta. Jadi isian data yang diminta. Nah, contohnya misalkan isikan NIK ya, NIK. Nah, NIK itu kan tahu kan, NIK itu kan nomor induk kependudukan. Ya, jadi NIK-nya ini yang dimasukkan ya NIK-nya siswanya. Nah, nomor kakak kan jelas beda ya, nomor HP jelas beda. Nah, ini juga diperhatikan ya. Misalkan di sini ya di isian data. Nah, ini kan di isian data. Nah, ini yang biasanya banyak sekali yang salah itu kan di sini ya, data diri ya. Ini yang diminta adalah NIK. NIK ini bukan NIK bapak, bukan NIK ibu, tapi yang dimasukkan adalah NIK siswanya. Ya, jadi perhatikan isian data yang diminta. Ini yang diminta adalah NIK-nya, masukkan NIK-nya ya. Jangan dimasukkan nomor kakaknya. Diperhatikan entrian NIK-nya itu. Nah, yang diminta adalah nomor HP. Nomor HP ini adalah nomor siswanya. Di sini dikasih contoh ya, gunakan format 08 misalkan seperti ini. Jadi yang diminta apa itu diperhatikan. Terus biasanya yang banyak sekali juga itu adalah isian mengenai kabupaten atau kota. Ini biasanya yang contoh-contoh ya. Ini biasanya yang gandeng ya. Ini biasanya kok Kediri misalkan ya. Kediri itu kan ada yang bingung. Ya kadang ada yang milih kota, ada yang milih kabupaten. Ya kadang di sini juga banyak yang salah ya. Jadi mungkin ada siswa yang belum paham ya bahwa dia itu berada di kabupaten atau berada di kota. Nah, biasanya nih yang kemarin di tahun lalu itu yang banyak sekali kesalahan itu di sini. Nah, ini kabupaten kota lihat di kakaknya. Ya lihat di kakak. Di kakak itu kan ada ya, ada kabupaten, ada kota, ada kecamatan ya, ada desa atau kelurahan. Ini dilihat di kakak. Jadi jangan sampai keliru. Nah, alamat di sini ada alamat ya. Alamatnya diisi aja, jalan mana, gang berapa. Enggak usah dikasih RT RW karena kan RT RW kan sudah ada di sini. Ini RT RW. Nah, terus di sini, di sini ada nomor kakak. Ini jangan sampai salah. Kalau nomor kakak itu kan untuk satu keluarga ya, tapi kalau NIK ini NIK ini yang dimasukkan ya NIK-nya siswanya yang mau daftar itu. Kalau nomor HP, Pak siswanya tidak punya nomor HP, boleh dimasukkan bapaknya ya ataupun ibunya. Ini harus benar ya. Jadi perhatikan isian datanya diminta. Jadi yang diminta itu apa? Nah, ini ya. Yang diminta apa? Terus di sini kan ada tanggal terbit KK ya. Tanggal terbit KK juga dilihat. Teman-teman itu pakai KK atau pakai SKD. Ya, tanggal terbit kakaknya jangan sampai keliru. Nanti ini jadi kuncian ini penting sekali ya. Jadi nomor terbit kakak ini jangan sampai salah. Ini penting sekali karena nanti ketika kalian mau login pendaftaran ya, melihat PIN itu memasukkan nomor terbit kakak ini jangan sampai keliru ya. Jadi diperhatikan isian data yang diminta itu yang kedua. Yang pertama, ini yang juga sering salah itu ya ini ya. Jangan salah upload file ya, jangan salah upload file. Contoh yang diminta adalah kakak ya, misalkan ini kan yang diminta adalah unggah kartu keluarga ya, unggah kartu keluarga ya. Mungkin teman-teman ndak jeli ya atau ndak teliti, ini mungkin yang diupload adalah SKL atau mungkin yang difoto yang dikirim adalah foto jalan-jalan atau mungkin yang dikirim adalah SKL. Jadi salah. Jadi perhatikan file yang diupload ya. Nah, nanti misalkan di sini yang misalkan pakai SK mutasi misalkan ya. SK mutasi ya ini diperhatikan yang diupload adalah SK mutasinya. Atau mungkin yang di sini adalah yang diminta adalah unggah surat keterangan domisili. Ini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Jadi jangan salah mengupload file. Nah, kita sarankan ya beri nama file itu sesuai dengan nama berkasnya. Contoh misalkan KK ya. KK Mas Tio KDR. Jadi ini KK ini kan jenis filenya ya. Oh, jenis filenya KK. Mas Tio KDR berarti namanya. Oh, ini nama siswanya. Karena suket akhir ya. Atau mungkin SKL atau mungkin ijazah, ini dikasih nama filenya. Terus ini dikasih namamu, siapa namamu. Nah, mungkin kalau enggak ada namanya mungkin bingung ya. Mungkin punya ijazah mungkin punya kakaknya atau punya adiknya, dikasih nama. Misalkan ijazah siapa. Jadi jangan salah upload file. Jadi diperhatikan yang diminta ini apa ya. Nah, diminta misalkan di sini ini yang diminta misalkan SKD misalkan ya. Surat keterangan bencana alam ya. Ini yang diupload adalah SK dari BPBD-nya. Ini yang diupload dari SK BPPD ya. Terus ini diupload adalah SK dari domisili atau mungkin nanti yang diupload adalah SKL-nya. Jangan salah ya. Terus mungkin ada lagi yang diupload adalah mana. Yang diupload ketika kalian ngisi nilai ya. Nilai. Nah, ini kan entry nilai ya.
Nah, tadi kan nilai jangan sampai salah yang dimasukkan. Ya, misalkan nilai rapornya dicek. Oh, nilai rapornya ini Pak, ini jangan salah. Ini kalau salah pusing nanti operatornya, kan dia mesti ngedit lagi. Nah, terus sini ada foto rapor semester 1, jangan salah. Nah, nanti kalau di nama ini kasih ya. Ini kan jangan salah foto ya, kasih nama ya. Misalkan rapor semester 1 ya, Mas Tio ya. Rapor semester 2 Mas Tio. Jadi nanti ketika diupload di sini betul datanya. Ini diupload ya. Betul, enggak salah. Nanti rapor semester 1 yang diupload semester 3, rapor semester 2 yang diupload semester 5. Ya, nanti pusing ya operatornya ya. Kalau operatornya apa namanya? Jeli, kalau enggak kan nanti juga jadi bermasalah ya, karena enggak sesuai dengan file atau data yang diupload. Paham ya teman-teman ya. Terus berikutnya, file atau berkas yang diupload itu tidak blur atau buram ya. Jadi ini yang jadi perhatian juga ya. Jadi ketika data-data itu yang diupload ya, jadi misalkan ini kan sudah dianu ya, ini kalau di zoom seperti ini ya, ini kan di zoom ya, nanti sama operatornya kan di zoom. Ini tidak blur atau tidak buram. Nanti kalau blur buram ya tidak kelihatan. Jadi setidaknya ini kalau di zoom ini masih bisa terbaca. Jadi ini file atau berkas yang diupload ini tidak buram atau tidak blur. Ini ya. Nah, ini ya, paham teman-teman ya. Jadi diperhatikan saat teman-teman itu melakukan upload data atau mengisi file. Nah, itu diperhatikan ya. Nah, misalkan di sini kartu keluarga ya. Ini nanti kan bisa dilihat. Ini nanti mesti di zoom ya sama operatornya, di zoom. Oh, seperti ini salah ya, seperti ini. Oh, ini SKL-nya ini di zoom. Ya, misalkan surat kelas akhir ya, ini di zoom. Itu ya. Jadi diperhatikan, pastikan bahwa filenya tidak buram atau tidak ngeblur. Nah, yang penting adalah ini. Ini karena kan ada sistem Yunasi ya, isi titik koordinat dengan tepat ya, tepat dan benar, dan juga valid sesuai dengan alamat KK dan SKD. Jadi kalian itu alamatnya mana, titik ya, titik koordinat. Mana ini di operator itu nanti kan dia mengecek apa namanya, titik koordinat. Nah, ini. Nah, titik koordinat itu kan dua. Jadi teman-teman nanti belajar dulu ya di Google Maps ya, Google Map, atau mungkin yang sering-sering pakai Gojek ya, itu kan ada GoFood ya, ada GoFood, ada Grab, itu kan teman-teman nanti kan diminta ya titik lokasinya di mana. Di sini nanti kan ada apa namanya, latitude dan longitude atau garis lintang dan bujurnya. Ini diperhatikan ya. Jadi yang hijau ini kan dari siswa. Nah, kalau teman-teman ini diperhatikan isian titik koordinatnya disesuaikan dengan alamat KK atau SKD-nya ya. Nah, ini kalau di titik jangan salah ya. Misalkan di sini kita zoom dulu titik ya, dia berada di mana misalkan ya. Nah, misalkan di Balongrejo, jangan di titik yang jauh sini atau mungkin mendekati SMK-nya. Nanti mesti digeser sama operatornya kalau enggak pas ya. Nah, bisa ditolak ya. Ini yang merah ini kan digeser ya, karena titik lokasinya itu tidak sesuai dengan apa namanya, alamat yang ada di KK atau di SKD. Paham ya? Jadi ini penting sekali. Karena nanti titik koordinat itu kan mempengaruhi daripada Yunasi ya. Yunasi itu kan yang diambil kan jarak dari rumah ya itu ke sekolah. Ini kalau salah titik ya apa namanya, fatal ya. Makanya dicek kembali, pastikan titik koordinat diisi ya atau dipilih dengan tepat. Oke ya teman-teman ya, ini mungkin 5 tips ini aja, nanti teman-teman bisa diperhatikan, tapi ini sudah mencakup semuanya ya. Nah, ini juknisnya bisa dipahami dulu ya, dibaca dulu kalau belum tahu ya. Juknisnya nanti bisa cek di mastiogader.com ya. Di mana ya, di sini kan ada ya juknis PPDB ya. Nah, ini diketik aja juknis PPDB, nanti dicari ya. Di sini ada juknis PPDB ini ya, Jatim 2024 2025. Ini ada juknisnya ada. Terus isian datanya ya, ingat ya, isian data jangan salah upload file berkas atau yang diupload jangan buram atau blur. Jadi pastikan bisa terbaca dengan jelas. Dan terakhir adalah isi titik koordinat rumahmu ya dengan tepat saat pengajuan PIN. Itu teman-teman ya. Terus sedikit lagi, kalau nyekan foto ya atau gambar apapun, misalkan ini scan foto keluarga K misalkan ya. Nah, di sini di foto full ya, full 1 lembar. Jadi jangan motong gini ya, cuma gini tok atau mungkin miring-miring, jangan ya. Jadi di foto full 1 lembar. Lebih baik kalau misalkan di scan. Kalau sebenarnya nggak di scan nggak apa-apa sih, kalau teman-teman bisa ngambil fotonya pas. Ini diambil, nah jadi semuanya kan kelihatan. Terus di sini ada nomor KK yang di bawah ini namanya nomor KK ya, ini nomor KK. Ya, dicek nomor KK-nya berapa. Terus nick-nya itu di sini ya, ini ada nick.
Biasanya di sini kan ada namanya ya, 1, 2, 3, ini nicknya, ini nick siswanya. Terus ini yang saya ceritakan tadi ya, jadi desa kelurahan jangan sampai salah dibaca di KK. Ada desa atau kelurahan, kecamatannya mana, kabupaten, kota. Lah ini kota Kediri ya, jangan salah pilih Kabupaten Kediri ya. Meskipun sama tapi nanti biasanya kalau kota Kediri kan munculnya sudah beda ya desa kelurahannya. Tapi kemarin di pengalaman kita di tahun 2023 kemarin ini banyak sekali yang kota Kediri terus desa ini diawur ya. Ini diperhatikan, dilihat di mana di kakaknya. Jadi desa atau keluarnya mana, kecamatannya mana, kabupaten yang mana, ini dilihat di kakak. Nah, termasuk ini tanggal dikeluarkan kakaknya ini sih ada. Dikeluarkan kakaknya ini nih bawah nih ya. Di mana ini ya? Pojok kiri mana ini? Pojok kiri bawah ya. Di sini kelihatan nomor apa dikeluarkan itu tahun berapa. Di sini ada. Wis ya, jadi jangan sampai salah. Jadi file berkas dokumen itu pastikan diisi dengan benar. Itu ya. Terus ya mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya, semoga nanti besok ya, besok itu sudah mulai pengajuan PIN ya, semoga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran dan nanti ketika diverifikasi oleh operator tidak ada masalah sehingga PIN bisa segera terbit ya. Nah, mungkin saya doakan juga bagi teman-teman, nah semoga bisa diterima di sekolah tujuan kalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.